you ready? I'm back. John Elkann memelopori pencarian pemimpin baru Juventus, setelah mantan presiden dan dewan direksinya mengundurkan diri, beberapa pekan lalu. Bianconeri telah berada dalam kekacauan hukum, selama berminggu-minggu, karena pengunduran diri, berarti mereka perlu menunjuk pemimpin baru bulan depan. Beberapa nama telah diperkirakan untuk menjadi bagian dari kelompok kepemimpinan baru. Namun, satu orang yang ingin dilihat banyak penggemar, adalah Direktur Inter Milan, Beppe Marotta. Dia berada di Juve hingga 2018, dan membantu klub memulai dominasi di Serie A, sebelum membantu Inter, setelah 9 musim berturut-turut. Dia memiliki kesepakatan di Inter hingga 2025, tetapi sebuah laporan di Tutto Juve mengungkapkan, dia adalah orang yang diinginkan Elkann, untuk memimpin Juve dan sedang berupaya, melakukan pendekatan untuk eksekutif sepak bola. Marotta membuktikan keberaniannya saat menjadi direktur di Juve, menjadikannya salah satu orang terbaik untuk pekerjaan itu, saat klub mencari pemimpin baru. Namun, akan sulit untuk membujuknya pergi dari Inter, sebelum kontraknya habis, karena mereka tahu, betapa berharganya dia untuk kebangkitan mereka, dalam kampanye baru-baru ini. Klub bisa menunggunya dan menjadikannya direktur, ketika kontraknya dengan Inter berakhir, tetapi akan sulit meyakinkannya untuk bergabung dengan Juve sekarang. Juventus memiliki setidaknya 3 pemain dalam skuad kedua negara, yang bermain di final Piala Dunia akhir pekan ini, dan mereka mengirimkan sebagian besar pemain ke kompetisi FIFA dari Serie A. Selama babak grup, lebih dari 10 pemain Juve berkompetisi untuk Piala Dunia, dan penampilan mereka akan menghasilkan dana bagi Bianconeri. Sebuah laporan di Football Italia mengungkapkan bahwa mereka sekarang akan mendapatkan setidaknya $2 juta dari Badan Sepak Bola Dunia pada akhir kompetisi. FIFA telah menyisihkan dana untuk membayar klub yang meminjamkan pemain mereka untuk Piala Dunia, dan akan menggunakannya untuk membayar mereka setelah kompetisi berakhir. Sangat bagus bahwa FIFA mengakui pentingnya klub dan para pemain. Namun, hal terpenting bagi Juve sekarang adalah mengembalikan pemain Juve dalam kondisi yang baik, sehingga mereka dapat segera bermain untuk klub. Juve mengakhiri paruh pertama musim dengan sangat baik, dan akan sangat bagus untuk memulai paruh kedua musim dengan cara yang sama briliannya. Itu akan sangat menentukan bagaimana klub mengakhiri musim, dan juga meningkatkan peluang klub untuk memenangkan gelar Scudetto. Juventus sibuk membagikan kontrak baru kepada beberapa pemain mereka dalam beberapa musim terakhir, dan pemain berikutnya adalah Manuel Locatelli. Gelandang telah menjadi pemain kunci untuk klub sejak dia bergabung dengan mereka di musim lalu, dan dia diharapkan untuk terus melakukannya dengan baik di skuad mereka. Juve ingin memastikan dia tetap bersama klub untuk waktu yang lama, dan Juve sekarang ingin mengikatnya dengan kontrak jangka panjang yang baru. Sebuah laporan di Calciomercato mengungkapkan, Locatelli berada di baris berikutnya untuk kesepakatan baru Juve, dan mereka berniat untuk mulai berbicara dengannya tentang perpanjangan segera, setelah mereka membayar cicilan pertama dari biaya transfernya pada awal 2023. Locatelli adalah salah satu pemain terbaik Juve, dan dia harus tinggal bersama Juve untuk waktu yang sangat lama, karena dia terus mengembangkan karirnya. Gelandang tersebut juga menjadi pemain kunci timnas Italia, dan beberapa klub terus mengincarnya. Dia suka bermain untuk Juve, dan klub harus membalas cintanya dengan menawarkan kesepakatan jangka panjang, yang merupakan cara termudah untuk membuatnya merasa berharga. Mudah-mudahan, klub akan menambahkan lebih banyak talenta berkualitas ke skuad di akhir musim ini, agar Juve tetap kompetitif.
Juventus telah menikmati bakat Danilo selama beberapa waktu, dan pemain Brasil itu akan mendapatkan tahun-tahun lebih lama lagi dalam kontrak Bianconeri-nya. Bek serba bisa ini telah menunjukkan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk bermain untuk klub, dan sering melakukannya dengan baik saat mengisi berbagai peran di Allianz Stadium. Juve tahu kepentingannya, dan menolak tawaran untuknya di musim panas. Dia telah membayar kepercayaan itu dengan beberapa penampilan yang sangat bagus untuk mereka, dan sekarang, mereka ingin memberinya kontrak baru. Sebelumnya, diperkirakan bahwa mereka akan memperpanjang kontraknya saat ini 1 tahun, dari 2024 hingga 2025. Namun, Tutto Mercatoweb melaporkan, akan diperpanjang setidaknya 2 musim lagi. Klub akan segera memulai pembicaraan dengan agennya, dan mereka mengharapkan dia menyetujui kontrak baru hingga 2026. Danilo telah menjadi pemain yang sangat penting bagi klub, dan sang bek adalah salah satu pemain yang dapat dipercaya untuk memberikan penampilan level atas setiap kali dia berada di lapangan. Mempertahankannya di klub adalah keputusan yang mudah, dan Juve berharap dia akan terus memberikan penampilan terbaiknya untuk Bianconeri selama beberapa musim ke depan. Juventus sedang mencari bek baru, dan beberapa nama telah dikaitkan dengan kepindahan ke klub dalam beberapa minggu terakhir. Bianconeri sangat tertarik untuk merekrut bek muda, yang telah menarik minat mereka, ke Strahinja Pavlovic dari RB Salzburg, dan Jakub Kiwior dari Spezia. Kedua bek tampil mengesankan di klub mereka saat ini, dan tetap menjadi pemain yang menurut Juve, dapat meningkatkan pertahanan mereka, sekarang dan di masa depan. Namun, akan sulit bagi mereka untuk membeli kedua pemain sekaligus, jadi mereka harus memilih satu, dengan laporan dari Calcio Mercato, melaporkan pilihan mereka. Laporan mengklaim, Bianconeri telah memutuskan Kiwior, adalah pemain yang paling cocok dengan rencana mereka, untuk saat ini dan di masa depan. Kiwior dan Pavlovic adalah dua bek muda yang sangat berbakat, yang akan memberikan dampak bagi skuad Juve, jika Juve menambahkan mereka ke dalam skuad. Namun, Juve mungkin kesulitan untuk membeli keduanya sekaligus, jadi masuk akal untuk memilih salah satu dari mereka, untuk ditandatangani terlebih dahulu sebelum pindah ke yang lain. Kiwior sudah bermain di Serie A, jadi dia seharusnya tidak kesulitan untuk menjadi pemain kunci bagi skuad Juve saat bergabung. Sofyan Amrabat, bisa dibilang pemain terpenting dalam tim Maroko, yang mencapai semifinal Piala Dunia FIFA 2022. Mereka membuat sejarah, dengan mencapai tahap itu, dan beberapa pemain berkontribusi pada penampilan impresif mereka. Penampilan mereka di Piala Dunia, akan membuat beberapa pemain Maroko pindah ke klub Eropa, dan Juve, ingin Amrabat bergabung dengan mereka. Bianconeri kemungkinan akan kehilangan Adrien Rabiot di akhir musim ini, dan harus merencanakan hidup tanpa dia di skuad Juventus. Sebuah laporan di Tutto Juve mengungkapkan, Juventus menganggap Amrabat sebagai pemain yang bisa menggantikan gelandang Prancis itu ketika dia meninggalkan tim mereka. Amrabat luar biasa di Piala Dunia ini, dan sulit untuk berpikir bahwa dia adalah pemain yang sama yang kita tonton di skuad Fiorentina di Serie A. La Viola akan merasa sangat bangga saat dia bersinar, mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan bayaran yang bagus saat dia meninggalkan Fiorentina, dan mereka mungkin akan mempersulit Juve saat Juve berusaha untuk menambahkannya ke dalam skuad. Namun, jika sang gelandang yakin untuk pindah ke Turin, dia akan meminta Fiorentina untuk mendengarkan tawaran Juve, yang akan membuat segalanya lebih lancar bagi Juventus.